ini lebih sombong. Karena apa? Allah tidak akan mengadab kami karena kami turunan Nabi. Pret, cuma turunan loh, gitu kan. Kejadian nyata, saya punya sahabat di Cikarang. Ini murid-muridnya ada yang di sini juga nih. NU banget, kayak NU orang Cirebon aslinya, kayak Amrin Al-Maghfurlah. Punya murid, ya, itu ya habaib. Kemudian ngaji di kayak Amrin. Pada saat kemudian bikin majelisnya juga bukan ngaji kitab, karena nggak bener ngaji kitabnya, nggak bisa kan, cuma ratib. Tapi masya Allah, pada saat datang ke kayak Amrin yang suruh cium tangan. Gayanya seperti guru kepada murid, padahal murid kepada guru, gayanya sudah seperti guru kepada murid. Nah, kemudian kenapa emang? Ya begitulah. Terus mereka ke panjenengan kiai, ke pangarsa, mau ngapain? Biasa malakin, minta ini, minta itu. Anaknya juga yang dititipin di sini jadi santri, itu juga pernah malak saya. Astagfirullah. Gimana? Suatu ketika saya keluar dari masjid pakai kain sarung BHS. Itu anaknya yang mondok di saya di sini, mondok di situ santri. Bilang, "Kiai, ya Bib, itu saya pengen sarungnya Kiai," katanya. "Sarung yang mana Bib, yang ini?" "Iya, yang dipakai," katanya. "Jangan yang ini mas sudah dipakai, ada di rumah yang baru. Yuk ke rumah saja." "Enggak mau Kiai, pengen yang itu." Harus dilepaskan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sayyid Saif Alwi ini adalah orang NU Tulen, aktif dalam gerakan kerohanian, aktif dalam gerakan Thariqah. Beliau memberikan penjelasan, ceramah tentang ada indikasi, bahkan ini adalah fakta, bukan lagi indikasi, arogansi habaib yang lagaknya kayak orang paling suci, sehingga meskipun si oknum habib itu berstatus murid, dibilang oleh beliau dari seorang kiai, ia tidak akan segan-segan akan bertingkah laku seperti guru kepada muridnya. Dengan kata lain, status habib dalam pandangan orang-orang yang berada di dalam barisan oknum habib, terutama Habib Ba'alawi, itu punya pandangan statusnya lebih tinggi daripada guru atau kiai sekalipun. Kendati si Habib itu adalah murid daripada guru misalnya, tetap dia, si Habib ini atau anak Habib ini, dia merasa bahwa meskipun dia murid dari seorang kiai, merasa paling tinggi statusnya dari kiai tersebut. Bahkan diceritakan oleh Sayyid Saif Alwi, ada anak Habib katanya dimondokkan di salah satu pesantren, di mana suatu kesempatan si anak Habib ini malakin kiainya dengan meminta-minta sarung yang dipakai oleh sang kiai. Bahkan dibilang pokoknya yang diminta Habib itu harus dituruti. Apapun yang diminta oleh Habib maupun anaknya itu harus dituruti. Sampai sebegitu loh akhlaknya ini. Nah, untuk itu mari kita dengarkan cerita penting dari Sayyid Saif Alwi yang menceritakan tentang kelakuan-kelakuan Habib maupun keturunan Habib kepada seorang kiai atau seorang guru yang penuh dengan sesuatu yang sudah tidak lagi kita dapat mempercayainya sebagai keturunan Nabi. Nah, untuk itu mari kita simak teman-teman, berikut ini dia videonya. Sombong. Kalau ternyata buktinya sahabat Abu Bakar datang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku juga termasuk orang yang akan masuk neraka?" Kata Rasul, "Tidak wahai Abu Bakrin, karena engkau tidak melakukannya karena kesombongan." Nah, titik beratnya ada di dalam kesombongan. Kalau cuma pakai pakaian kemudian tujuannya sombong masuk neraka, apalagi kesombongan dengan maksiat. Sudah maksiat, ngelawan syariat, ngaku turunan Nabi, berarti menjelek-jelekan nama baik keluarga Nabi dengan akhlaknya yang buruk, dengan penyelisihannya terhadap syariat, maka tentu ini lebih sombong. Karena apa? Allah tidak akan mengadab kami karena kami turunan Nabi. Pret, cuma turunan loh, gitu kan.
Itu pun kalau benar, kalau enggak kita enggak tahu, wallahu a'lam. Karena banyak sekarang kok yang dapat paspor nasab itu dari beli, ada. Saya punya jamaah namanya Sutardi, wajahnya kebetulan masih ada kekerabatan. Kebetulan wajahnya Arab banget. Kita manggilnya Kang Nande. Mungkin di sini juga ada yang kenal ya. Ada. Sutardi Nande itu wajahnya Arab banget. Pernah ditawari oleh habaib, ya, enggak saya sebutkan nama Abdullahnya ya. Itu ya, ceplosan ya. Ditawari gitu ya. Yang nawarinya jangan disebutkan nama Abdullah alatasnya, jangan. Dek, ente mah Arab katanya. Ente mah wajahnya udah pas nih, punya modal wajahnya Arab. Bahkan lebih Arab dari anak nih katanya. Ente kalau mau bisa dapat paspor nasab dek dari Robito katanya. Kata dia nih. Terus gratis gitu Bib? Enggak. Bayar atuh katanya. Berapa? Ditawarinya 30 juta. Boleh cross check. Ya, ada di Facebook itu. Kang Nande Sutardi Betex itu disebutnya. Itu jamaah saya. Ditawari 30 juta. Kemudian wah, Beb, mahal banget itu. Akhirnya turun dikurangi sampai mentok-mentok di 7 juta. Ya udahlah, 7 juta. Enggak apa-apa, Dek. Tapi jangan di bawah itu, nggak bisa deh katanya. Ayo nanti Anda bawa ke Bogor katanya gitu. Ayo ke Jakarta apa ke Bogor, malu Pak saya. Pokoknya kata mereka seperti itu. Tapi enggak lah Bib katanya. Buat apa? Nanti ini nanti naik stratanya. Jadi memang itu menjadi sebuah modal untuk cari duit ya. Betul ya? Dan ini banyak terjadi, bukan cuma murid saya yang satu ini saja. Ini pengakuan asli, boleh di cross check. Dan orang yang menawarinya itu masih hidup. Dan tinggal di Karawang juga. Aslinya bukan orang Karawang, tapi dia tinggal di Karawang orangnya. Nah, ketika belum lama ini, pekan lalu, Kang Sutardi ketemu lagi dengan orang tersebut malunya minta ampun katanya. Ya karena seperti itulah. Jadi memang buat nyari-nyari duit sekarang. Sekarang beginilah. Mau turunan siapa, bahkan mau turunan Fir'aun, turunan Abu Jahal. Tapi orang itu mukmin, muslim, takwa, soleh, dan berilmu. Apalagi alim dan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun turunan Fir'aun, kalau dia muslim, mukmin, takwa, soleh, alim, benar akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikuti dia karena dia bernasab kepada Rasul dengan ilmunya. Al-ulama warasatul anbiya. Awas hati-hati. Ini kejadian nyata, saya punya sahabat di Cikarang. Ini murid-muridnya ada yang di sini juga nih. NU banget, kayak NU orang Cirebon aslinya, kayak Amrin Al-Maghfurlah. Punya murid ya. Itu ya habaib. Kemudian ngaji di Kiai Amrin. Pada saat kemudian bikin majelisnya juga bukan ngaji kitab, karena nggak bener ngaji kitabnya, nggak bisaeun. Cuma ratib. Tapi Masya Allah, pada saat datang ke Kiai Amrin yang suruh cium tangan. Gayanya seperti guru kepada murid, padahal murid kepada guru. Gayanya sudah seperti guru kepada murid. Kejadian nyata, wallahi demi Allah juga. Saya dipanggil oleh seorang ulama punya pesantren di Subang, dekat dengan Lanud, Arhanud, ya, dengan tempat tentara angkatan udara di Subang. Nah kebetulan saya menyampaikan tentang syariat ini, dan kiai setelah selesai saya ngaji, makanya saya kalau disuruh makan sebelum ngaji saya biasanya nggak mau. Jadi setelah ngaji saja supaya fokus saja ngaji. Karena saya fokusnya ngaji. Beres nah ngaji, dibawa ke rumahnya, makan. Saat makan itu kiai bilang begini, Sayyidi benar, dan beliau itu salah satu dari anggota lembaga Bahsul Masail NU Jawa Barat, ulama. Benar Sayyidi, apa yang jenengan tadi sampaikan itu kejadian di sini. Maksudnya gimana? Saya punya santri habaib,
Tadi tuh sore orang tuanya ada satu rombongan datang kemari. Nah, pas Banser, teman-teman Banser ngasih tahu Sayyidi sudah ada di Arhanud. Oh, mereka langsung bergegas pulang. Sieun juga nama ya, wedian anak apa grandong. Ya, anak buah mak lampir kia-kia. Lawas kula ning Cirebon gitu kan. Kan di Cirebon gitu kan. Di gunung dulu, di Kuningan juga, di atas gunung, di Gunung Sari saya dulu pernah. Jadi kemudian terus kenapa? Iya ya seperti itulah. Bahkan bicaranya mohon maaf katanya, antum katanya Habib palsu. Habib palsu. Saya ini bukan Habib, saya ini Syarif, saya ini Sayyid. Ya, saya bukan Habib, saya Sayyid, saya Syarif. Leluhur saya ada Syarif Abdurrahman Al-Hasani, ada Syarif Hidayatullah Al-Husaini. Leluhur saya pancer dari kakek dan nenek saya bermuara ke ayah saya Al-Hasanain. Saya bukan Habib, saya ini Sayyid Syarif gitu. Ya kalau memang disebutkan kata mereka Habib palsu, memang bukan Habib, saya ini Sayyid Syarif gitu. Jadi nggak ada hubungannya, nggak ada urusan gitu ya. Nah kemudian kenapa emang? Ya begitulah. Terus mereka ke Panjenengan Kiai, ke Pangarsa mau ngapain? Biasa malakin, minta ini, minta itu. Anaknya juga yang dititipin di sini jadi santri itu juga pernah malak saya. Astagfirullah. Gimana? Suatu ketika saya keluar dari masjid pakai kain sarung BHS. Itu anaknya yang mondok di saya di sini, mondok di situ santri. Bilang, "Kiai, ya Bib, itu saya pengen sarungnya Kiai," katanya. "Sarung yang mana Bib, yang ini?" "Iya, yang dipakai," katanya. "Jangan yang ini mas sudah dipakai, ada di rumah yang baru. Ya ke rumah saja." "Enggak mau Kiai, pengen yang itu." Harus dilepaskan. Untung kiainya pakai celana komprang kayak saya. Kalau enggak kan pating gobal gabel. Ini saya berani sumpah wallahi, ya, nyata. Sebetulnya jangan diumbar sumpah itu, tapi ini harus menjelaskan bahwa ini nyata. Untungnya sudah selesai. Kalau tadi ketemu tak gaplokin langsung. Oh saya mah begitu. Masa bodoh. Jadi jangan dikira karena ketegasan saya ini seolah-olah ada tendensi benci apa. Bukan. Saya ingin meluruskan syariat. Sayyid Saif Alwi bukan ngarang-ngarang cerita. Beliau sudah bersumpah seperti yang barusan kita simak atas apa yang beliau ucapkan. Dan cerita-cerita seperti itu bukan hanya datang dari satu dua orang, bahkan banyak orang yang menceritakan kelakuan oknum habaib yang arogan, sombong, sok suci, membuat glorifikasi, malaki, memeras, dan pendeknya ingin dihormati, dan statusnya harus diposisikan lebih tinggi dari siapapun. Nah itu saja teman-teman. Kalau ada ingin disampaikan terkait dengan penjelasan ceramah dari Sayyid Saif Alwi yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.